Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desta Izzat Suryadi dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan ke-25 Universitas Diponegoro. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara instalasi Python, kemudian juga bagaimana cara kita instalasi menggunakan kode editor, dan juga kita akan melakukan konfigurasi menggunakan 3 AI yang berbeda. Nah, salah satunya adalah GitHub Copilot, kemudian kita pakai Windsurf, dan juga kita akan menggunakan Cursor AI. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja kita mulai videonya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan videonya, saya akan menjelaskan tentang isi apa saja yang akan ada di dalam video ini. Pada pertama, kita akan melakukan instalasi Python, dan juga kita akan mengecek versi dari Python tersebut, dan kemudian kita akan melakukan instalasi dan juga melakukan konfigurasi dengan PyCharm. Kemudian kita akan melakukan instalasi kode editor berbasis AI. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code, nanti menggunakan Copilot ya AI-nya, Copilot dari GitHub. Kemudian kita menggunakan Cursor AI berupa kode editor ya, dan juga nanti kita akan menggunakan Windsurf berupa kode editor yang diintegrasikan dengan AI. Nah, kemudian kita akan melakukan program lokal, dan kita nanti akan menjalankan program-program sederhana ya untuk mengecek dari Python yang sudah kita install tadi. Kemudian kita juga akan melakukan program untuk membaca dan menulis teks file sederhana yang akan nanti kita buat ya. Kemudian saya akan menjelaskan tips manajemen proyek lokal menggunakan struktur folder itu nanti bagaimana. Kemudian juga saya akan melakukan penginstalasian library ya. Di sini kita akan menggunakan nanti library time, kemudian modul itu berarti kita membuat library sendiri, dan juga yang terakhir kita akan melakukan contohnya adalah OS, dan nanti ada tambahan lagi lah. Oke. Kemudian kita akan melakukan instalasi library pihak ketiga. Di sini menggunakan pip dan juga import, menggunakan fungsi import. Dan juga yang terakhir kita akan melakukan eksperimen ya, menggunakan 3 kode editor tadi yang kemudian kita akan melakukan perbandingan menggunakan prompt yang sama. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita mulai. Nah, oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di dalam Chrome ya, sebagai browser untuk menginstal berbagai macam software yang akan kita butuhkan. Yang pertama kita akan menginstal PyCharm. Mudah saja, kalian bisa cari saja di Google PyCharm. Setelah itu kalian akan masuk ke dalam web ini. Nah, caranya kemudian kita akan download. Nah, kemudian kalian tinggal pilih saja download. Nah, disesuaikan saja teman-teman. Jika kalian menggunakan Windows ARM 64 atau Windows yang sederhana, kita gunakan Windows yang sederhana aja. Kemudian mencet download di sini. Kemudian program akan otomatis mendownload. Nah, karena saya sudah selesai mendownload, maka saya tidak perlu mendownload lagi. Oke. Setelah instalasi selesai, lanjut ke instalasi ke Visual Studio Code. Nah, di sini kalian bisa cari aja di Google ya, Visual Studio Code. Nah, kemudian kalian klik di sini untuk Windows ya. Nah, kemudian akan langsung terinstall otomatis. Nah, di sini karena saya sudah instalasi, maka saya tidak perlu melakukan instalasi lagi. Nah, kemudian masuk lagi ke dalam download Python org ini buat menginstal Python ke dalam komputer kalian ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa scroll ke bawah. Nah, di sini ada berbagai macam versi dari Python ya, teman-teman. Kalian bisa sesuaikan saja. Kalau saya biasanya menggunakan yang versi tidak terlalu baru ya, karena versi yang terlalu baru itu kadang tidak compatible dengan berbagai macam library ya. Contohnya media itu tidak bisa. Nah, jadi saya akan mengambil yang agak bawahan dikit. Saya mungkin akan menginstal di 12 ya. Nah, ini ya, 12.9 saya akan menginstal di sini. Kemudian kalian pencet aja download ini. Kemudian bisa scroll ke bawah. Nah, kemudian kita memilih Windows Installer. Oke, menggunakan 64. Nah, di sini karena saya sudah menginstal ya teman-teman, maka saya tidak perlu lagi menginstal. Jika kalian belum, maka kalian install terlebih dahulu. Nah, kemudian jika sudah terinstall, kalian bisa lanjut lagi mendownload yang namanya Cursor. Nah, di sini kalian bisa cari saja di Google yang bernama Cursor. Setelah itu kalian pencet saja download for Windows.
Nah, di sini karena saya sudah mendownload ya, maka saya tidak perlu lagi. Oke, setelah kalian selesai mendownload kursor, lanjut ke Windsurf. Nah, di sini setelah masuk ke dalam webnya, kalian bisa saja langsung download for Windows. Nah, di sini kalian bisa memilih ya. Kalau saya menggunakan x64 ya, karena berbasis 64 bit. Oke, langsung saja klik di sini. Nah, di sini karena saya sudah menginstal juga ya teman-teman, maka saya tidak perlu lagi menginstal. Nanti kalian install saja manual, oke? Nah, oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke dalam folder instalasi tadi ya teman-teman. Nah, ini ada total ada 5 program yang sudah kita install. Oke, yang pertama saya akan menjalankan program PyCharm ya teman-teman. Di sini. Oke, tunggu sebentar. Oke, sedang proses instalasi. Nah, jika muncul seperti ini, langsung saja klik yes. Oke, setelah itu kalian bisa masuk saja ke next. Nah, kemudian ini adalah destinasi foldernya. Karena saya tidak ingin mengubah-ubah apa lagi, udah tinggal pencet next lagi. Kemudian ini kalian pengen buat desktop shortcut atau tidak. Nah, di sini saya tidak ingin membuat ya. Kemudian kita harus upgrade bin folder to path. Kemudian open folder as project. Oke, kita menggunakan dengan nama Py ya di sini sebagai associationnya. Oke, langsung saja install. Setelah itu langsung install saja. Nah, oke teman-teman, sekarang sudah selesai ya instalasi dari PyCharm-nya. Kemudian kita bisa klik di sini saja, kemudian kita lanjut finish. Program akan menjalankan, tunggu sebentar. Oke, sudah terbuka. Di sini kita bisa langsung klik saja confirm. Ini kalian pengen data sharing atau tidak? Saya tidak akan data sharing, nggak usah. Saja langsung kita allow. Oke, skip aja, skip. Nah, oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke dalam PyCharm ya. Di sini kita bisa melakukan kustomisasi ya teman-teman. Di sini kita bisa pilih temanya apa. Nah, di sini kita bisa menyambungkan dan sinkronasi menggunakan OS. Di sini kita language, kita menggunakan bahasa Inggris. Kemudian region kita bisa ganti. Ya, di sini. Kemudian fontnya bisa diganti dan lain-lain ya teman-teman. Nah, di sini kita coba melakukan sebuah project ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa klik new project. Nah, oke. Nah, Python sudah langsung instalasi di sini. Langsung saja create ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke dalam ini ya teman-teman, program kita, project. Nah, di sini caranya langsung saja kita membuat sebuah file ya teman-teman. Kita membuat Python file. Nah, di sini kita kasih nama terserah ya, main.py. Oke, tunggu sebentar. Oke, sudah terbuat library-nya. Kemudian kita akan coba jalankan programnya teman-teman. Sebagai contoh kita coba melakukan print function. Di sini bisa hello world lah. Oke. Sudah, kita coba langsung saja run filenya. Nah, oke teman-teman, di sini sudah dijalankan programnya dan menghasilkan hello world, berarti instalasi dari PyCharm ini telah berhasil teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekarang kita bisa langsung saja klik 2 kali di Python sini.
Nah, di sini karena saya sudah menginstal ya Python-nya, maka saya tidak perlu lagi install. Jika kalian pengen install, nah nanti kalian bisa melakukan instalasi di sini teman-teman dengan mengklik di sini, dan nanti akan ada instalasi lainnya nanti. Nah, nanti teman-teman bisa memilih cek yang namanya path ya. Nanti di situ akan otomatis melakukan instalasi yang langsung terinstall di dalam komputer kalian tanpa harus konfigurasi lagi. Nah, jika sudah kalian bisa selesai, kemudian kalian bisa cek apakah sudah terinstall menggunakan cmd ya. Nah, di sini cara mengeceknya adalah Python version. Nah, di sini saya sudah melakukan instalasi Python. Nah, di sini Python yang terinstall adalah versi 3.12.7. Nah, nanti di sini kalian akan muncul sesuai dengan versi yang kalian install, teman-teman. Oke, kemudian kita akan langsung instalasi menggunakan Visual Studio Code ya, teman-teman. Nah, di sini setelah kalian klik double, kalian akan cek box di sini lagi, accept the agreement. Nah, di sini kalian langsung saja next. Nah, di sini akan ada jika klik different folder, nggak usah, kita akan melakukan folder di sini saja. Nah, di sini kalian kalau pengen create desktop icon, kalian bisa create aja. Saya akan melakukan create, kemudian next, kemudian akan preparing to install. Oke, setelah selesai melakukan instalasi, kalian bisa langsung saja finish. Nah, oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke dalam Visual Studio Code-nya, dan sini kita bisa langsung bisa masuk open folder aja. Kita langsung buat folder ya. Nah, di sini kalian bisa langsung saja new folder. Nah, di sini saya sudah ada foldernya teman-teman. Di sini saya namakan Alpro 7 test. Oke, saya sudah masuk foldernya. Nah, kemudian kalian bisa lanjut ke extension. Di sini kalian bisa cari namanya Python. Nah, ini ada Python debugger, kalian bisa install dulu. Nah, di sini saya sudah menginstal, teman-teman. Nah, juga di sini ada ekstensi Python juga. Oke, kalian install juga. Dan juga bebas lah, kalian bisa melakukan instalasi apa lagi di sini. Contohnya aku menggunakan kode runner. Nah, di sini lebih memudahkan kita dalam melakukan running kode, teman-teman. Nah, setelah kalian install, make sure sudah benar-benar terinstall, teman-teman, supaya programnya bisa berjalan. Oke, di sini kita coba buat ya, teman-teman, sederhana saja. Test1.py. Nah, oke, di sini kita sudah melakukan pembuatan file, teman-teman. Di sini kita coba tes ya menggunakan print hello world. Oke, di sini sudah, kita bisa langsung run. Nah, oke teman-teman, di sini sudah terinstall juga. Oke, nah coba kita melakukan tes lagi ya versi di dalam sini. Ya, sudah terlambat jelas. Python yang terinstall di komputer sini adalah 3.12.7. Oke teman-teman. Nah, kemudian kita akan melakukan instalasi menggunakan AI ya teman-teman. Di sini kita bisa cari Copilot. Nah, Copilot GitHub ini teman-teman. Nah, kalian langsung instalasi saja di sini. Sini oke, sini langsung membuat teman-teman. Kita enable aja, langsung working ya. Tunggu sebentar. Nah, di sini langsung dia melakukan creating program. Implementasinya. Oke, langsung terapply teman-teman di sini. Nah, di sini kita langsung cek box aja keep. Kemudian kita langsung bisa saja run programnya. Nah, di sini masukkan angka pertama, kita bisa masukkan 20. Angka kedua 12.
Nah, hasil penjumlahannya adalah 32. Oke, itu contoh sederhana menggunakan AI teman-teman, dan nanti akan kita bandingkan. Nah, oke, selanjutnya kita melakukan selanjutnya kita akan melakukan instalasi kursor ya teman-teman, kursor di setup ini. Kita langsung instalasi saja, langsung yes. Oke, di sini langsung saja accept, kemudian next. Kemudian ini adalah lokasinya, kita langsung next saja, kemudian next saja. Di sini kalian pengen buat desktop icon nggak perlu, kalian wajib cek box ini ya, dua ini, kemudian instalasi. Sebentar, kita akan menunggu sejenak. Oke, jika sudah selesai terinstalasi kan bisa langsung finish. Nah, oke, di sini teman-teman, di sini ada perintah untuk sign up atau login. Nah, di sini karena saya belum punya akun ya, maka saya akan sign up. Nah, di sini kalian bisa langsung saja ya kustomisasi mau lewat mana instalasinya. Di sini saya akan masuk lewat GitHub saja. Nah, oke teman-teman, di sini kita sudah instalasi ya teman-teman. Setelah kita login, maka kita akan masuk ke dalam di sini teman-teman, preferensi. Nah, di sini kita bisa melakukan import dari VS Code, ekstensinya apa saja, nah juga kayak bindingnya apa saja. Di sini oke sajalah, kita melakukan continue saja. Nah, di sini layoutnya aku pilih dark aja. Oke, continue saja teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam kursornya teman-teman. Di sini kita bisa langsung saja open project. Nah, di sini kita bisa membuat ya teman-teman project dokumen kursor. Oke, kita bisa langsung milih folder ini saja. Sedang proses ya. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam kursor AI. Di sini kita bisa memilih ya nih, pengen instalasi apa saja. Ini tampilannya seperti VS Code teman-teman. Nah, di sini karena kita akan menjalankan Python, maka kita akan menginstal Python ya teman-teman. Di sini kita install Python dan juga yes trust. Kemudian saya install debuggernya teman-teman supaya lebih mudah. Oke, kita tinggal tunggu saja. Di sini ada baru untuk melakukan chat ya teman-teman. Di sini chat untuk dengan AI. Bisa menggunakannya di sini, sabar dan kita instalasi. Nah, oke teman-teman, di sini kita sudah melakukan instalasi Python-nya teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung saja create program. Di sini kita kasih nama main.py. Nah, teman-teman, di sini kita sudah menjalankan ya main.py. Kita sudah membuat foldernya. Kita akan coba melakukan cek ya teman-teman, apakah sudah terinstall. Print hello world. Nah, di sini sudah kita coba buat dan juga kita akan jalankan programnya. Oke, di sini sudah keluar teman-teman dan program ini berhasil, maka kode editor ini sudah bisa digunakan. Di sini kita akan coba cek lagi versi dari Python yang digunakan ya. Nah, sama ya teman-teman, Python yang digunakan adalah versi 3.1.2.1.7.
Oke teman-teman, ini adalah instalasi sederhananya. Kita akan lanjut instalasi di WineSurf. Nah, oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam foldernya lagi dan kita akan melakukan instalasi WineSurf teman-teman. Di sini saya akan close dulu software tadi supaya tidak berat. Oke, di sini setelah itu kalian bisa langsung aja accepted, kemudian bisa next, dan juga kalian bisa melakukan create desktop item atau tidak. Di sini saya tidak akan membuat, kemudian install saja. Oke, setelah selesai instalasi kalian bisa langsung saja finish. Oke, kita sudah masuk ke dalam WineSurf-nya teman-teman. Di sini kita langsung aja get started. Kemudian key bindingnya kita bisa optional aja. Di sini kita pakai VS Code aja. Kemudian import from optional, maka saya tidak settingnya tidak perlu saya cari. Install Surf Terminal. Oke, next. Kemudian saya menggunakan dark ya teman-teman, dark. Kemudian kita disuruh login ya teman-teman. Di sini karena saya belum punya akun maka saya akan sign up ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke dalam WineSurf ya teman-teman. Nah, di sini kita sedang melakukan instalasi di sini. Nah, oke. Nah, kemudian hal pertama yang kita lakukan, kita akan membuat folder ya teman-teman untuk ke program kita supaya lebih mudah dalam manajemen filenya. Di sini kita akan membuat folder baru ya teman-teman. Di sini kita namakan WineSurf AI. Kita pilih folder ini. Terus, oke teman-teman, di sini sudah kita buat programnya teman-teman. Di sini kita akan melakukan penginstalasian ekstensi ya teman. Di sini kita akan instalasi Python. Bisa jenak. Oke, setelah itu kita langsung saja install. Langsung trusted aja. Bisa jenak. Oke, nah di sini sudah terinstall ya teman-teman Pythonnya. Kita bisa langsung saja membuat program. Di sini saya akan membuat program main.py untuk mengecek. Di sini kita akan biasa melakukan print supaya lebih mudah saja. Oke, sudah. Setelah itu kita bisa langsung saja jalankan programnya teman-teman. Nah, di sini program berhasil dijalankan. Nah, berarti instalasi telah berhasil ya, teman. Di sini kita akan cek juga versi dari Python-nya ya. Nah, oke teman-teman. Python yang terinstall adalah versi 3.12.7 ya, seperti halnya yang sudah terinstall di komputer kita. Jadi itulah mudahnya kita menggunakan menginstalasi Python di dalam komputer. Jadi kita pastikan kita menggunakan kode editor apapun, dan Python yang akan digunakan adalah Python yang sudah terinstall di komputer kita, dan kita juga bisa menyesuaikan versi apa yang bisa kita install. Beda halnya dengan kita menggunakan, sebagai contoh kita menggunakan Repli dan di sini. Atau kita bisa menggunakan programis saja. Di sini program. Nah, di sini kita sebagai contoh kita pakai programis ini. Nah, di sini kita bisa memilih ya program apa. Di sini kita akan memilih Python. Nah, di sini kita juga bisa melakukan program dijalankan di sini. Namun program ini hanya dijalankan di dalam cloud ya teman-teman. Jadi file dari program ini tidak terinstall di komputer kita.
Tetapi program ini dijalankan dan akan dikompil menggunakan internet, teman-teman. Jadi mereka yang membuat web ini sudah mempunyai server, dan juga nanti akan program yang kita buat di sini akan dikirimkan ke dalam servernya, dan kemudian akan dikompil dalam servernya, dan kemudian hasil dari compile-nya nanti kemudian akan dilakukan output di sini. Coba kita akan jalankan programnya. Nah, di sini sudah terprint, teman-teman. Nah, di sini compilernya itu ada di dalam servernya, jadi kita tidak perlu menginstal Python di dalam komputer kita. Nah, jadi otomatis outputnya sudah akan keluar. Tapi minusnya adalah file yang sudah kita buat tidak terinstall dalam komputer kita. Maka ini hanya cocok sebagai pembelajaran saja, teman-teman. Tapi kalau sudah masuk ke dalam pembuatan folder itu akan lebih profesional lagi, teman-teman, bisa kalian gunakan. Nah, di sini sama halnya dengan Repli, teman-teman. Di sini sama halnya ya, menggunakan internet ya, berbasis internet, dan juga server nanti compilernya. Jadi untuk pembelajaran lebih lanjut kita menggunakan library di dalam komputer, teman-teman. Jadi tidak menggunakan the compiler di internet lagi. Oke, seperti itu, teman-teman. Mungkin itu kekurangan dan kelebihannya. Nah, oke, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita melakukan instalasi ya, teman-teman. Instalasi library menggunakan pihak ketiga. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan nanti tentang library seperti time, kemudian OS, kemudian modul. Modul itu adalah untuk membuat fungsi sendiri dalam file yang terpisah. Kemudian tadi yang time untuk kita bisa mendapatkan waktu ya, teman-teman. Kemudian OS tadi itu untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Kemudian tadi ya modul untuk membuatkan fungsi sendiri. Kemudian kita juga melakukan pip import. Nah, import ini nanti kita bisa install sendiri ya library dalam komputer kita menggunakan library eksternal, menggunakan dalam kode. Oke, di sini kita akan coba install NumPy. Oke, di sini langsung saja kita buka terminal, menu terminal. Sini langsung saja klikkan pip install. Di sini langsung saja library yang ingin kalian install. Di sini karena saya ingin menginstalasi NumPy, maka akan saya klik NumPy. Nah, di sini langsung saja dia akan menginstalasi, teman-teman, otomatis. Nah, di sini a new release available. Nah, di sini untuk update kita bisa melakukan ini. Kita bisa mengklik aja pip install update.py. Nah, di sini karena kita sudah terinstall ya, teman-teman, maka udah ya, teman-teman. Saya tidak ingin melakukan update. Jika kalian ingin melakukan update, kalian bisa melakukan update, teman-teman. Oke, di sini saya close aja. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membaca dan juga menulis serta memodifikasi file, teman-teman, di sini dalam Python. Oke, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Nah, oke, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara membuat file, dan juga kita bagaimana cara menulis dan juga cara membaca file eksternal, teman-teman. Nah, di sini cara membacanya membaca file berbasis txt ya, teman-teman. Oke, di sini kita coba langsung saja buat ya. Di sini saya akan membuat folder bernama membaca.py. Dan juga saya akan membuat folder bernama menulis.py. Nah, oke, teman-teman, di sini saya akan melakukan membaca dulu. Nah, di sini kita akan membuat folder database, teman-teman, data yang akan dibaca. Di sini saya menggunakan nama data.txt. Nah, di sini kita bisa langsung membuat saja database-nya yang akan ditampilkan ya. Di sini saya akan menulis nama saya. Oke, kemudian NIM-nya. Nah, kemudian program studi. Kemudian fakultasnya. Kemudian universitas. Oke, di sini kita sudah memiliki database, teman-teman, dan di sini kita akan coba kita melakukan pembacaan database di sini. Oke, teman-teman, di sini kita akan langsung saja buat programnya, teman-teman. Di sini kita langsung saja tulis yang namanya with, kemudian open. Nah, di sini kita masukkan ya file kita itu apa tadi? Oke, maaf.
Oke, di sini langsung saja data, karena tadi kita punya data.txt. Kemudian di sini kita inisialisasikannya, teman-teman. Di sini karena kita ingin melakukan pembacaan ya, teman-teman. Di sini maka inisialisasinya adalah R, bermakna write. Kemudian as. Kemudian kita tuliskan bernama sebagai file. Kemudian kita tulis lagi file file sama dengan file.read. Di sini kita ganti menggunakan huruf besar, teman-teman, supaya tidak error. Di sini langsung saja print file. Nah, oke teman-teman, di sini program sudah jadi. Hanya dengan 3 baris saja kita bisa membaca database-nya. Oke, langsung saja kita jalankan programnya. Nah, di sini programnya sudah berhasil, teman-teman. Nah, di sini adalah outputnya adalah ini. Oke, menghasilkan nilai desa Suryadi sesuai dengan database yang sudah kita buat tadi. Oke, sederhana sekali. Nah, kemudian bagaimana cara menulis ya, teman-teman? Nah, oke teman-teman, di sini sudah jadi ya programnya, dan kemudian kita akan coba running programnya. Nah, di sini program sudah running kan, teman-teman. Nah, kemudian kita close saja dan kita masuk lihat ke database-nya. Nah, di sini sudah ditambahkan, teman-teman, database-nya mahasiswa baru Universitas Diponegoro. Nah, ini adalah fungsi append. Nah, kemudian jika kita menggunakan fungsi write di sini, maka ini folder sini akan terganti semua, teman-teman. Di sini akan kita coba running lagi. Oke. Dan kita coba lihat datanya. Nah, semua program database yang ada di sini sudah tergantikan, teman-teman. Jadi datanya diupdate. Oke, teman-teman, seperti itu. Ya, oke teman-teman, di sini saya sudah membuat programnya, teman-teman, dengan berbagai macam library. Di sini saya akan menjelaskan tentang library time, kemudian OS, kemudian library modul ya, teman-teman, menggunakan modul. Kemudian juga kita menggunakan NumPy. Nah, di sini saya menggunakan time ya, teman-teman, library time. Jadi diinisialisasikan menggunakan import. Kemudian library-nya itu apa? Kemudian ini ada, kita coba melakukan program. Di sini program dimulai, kemudian program akan melakukan delay selama 2 detik. Nah, kemudian setelah delay 2 detik, program akan menampilkan setelah jeda 2 detik. Oke, di sini akan saya coba jalankan. Sorry, saya bersihkan dulu supaya lebih. Kita jalankan lagi. Nah, program dimulai. Nah, setelah jeda 2 detik. Oke, itu adalah contoh kode sederhana ya, teman-teman, dengan library time. Lanjut ke library yang selanjutnya. Di sini saya bersihkan dulu. Oke, di sini saya menggunakan library OS, teman-teman. Di sini library OS itu digunakan untuk memanipulasi data di dalam direktori kerja kita ya, teman-teman, dalam komputer kita. Di sini saya menggunakan contoh sederhana untuk menampilkan direktori apa yang kita gunakan saat ini, dan juga melihat isi foldernya tuh apa saja sih. Nah, di sini kita menggunakan import.os ya, teman-teman, di sini sebagai modulnya. Kemudian di sini menggunakan fungsi print. Nah, kemudian di sini di OS sendiri itu memiliki sebuah fungsi bernama getCwd. Nah, fungsi ini digunakan untuk menampilkan direktori kerja yang digunakan. Kemudian kita menggunakan fungsi yang kedua. Fungsi kedua di sini untuk melihat isi folder itu apa saja sih. Di sini menggunakan fungsi di dalam OS ini, teman-teman. Di sini menggunakan list dir. Nah, itu adalah fungsi dari OS yang digunakan untuk melihat isi folder. Oke, langsung saja kita jalankan programnya. Nah, di sini tampilkan, teman, di sini direktori saat ini. Nah, direktori yang saya gunakan itu adalah di D, kemudian bernama VS Code, kemudian all VS Code. Nah, di sini menggunakan direktori alpro 7 test sesuai dengan file yang saya gunakan. Kemudian file folder dari tes ini di sini ada bernama modul, nama modulnya, kemudian tes. Nah, ini folder apa saja sih yang ada di dalam alpro 7 tes ini nih, apa saja. Nah, hasilnya adalah modul dan juga tes. Nah, oke teman-teman, itu adalah contoh sederhana menggunakan library OS. Oke, sekarang kita masuk ke dalam modul, teman-teman. Nah, ini nih library yang kita gunakan, kita
kita buat sendiri modul itunya, library-nya. Nah, di sini kita punya main.py dan juga kita menggunakan penjumlahan.py. Nah, penjumlahan.py ini digunakan sebagai library ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu membuat program penjumlahan di sini. Saya menggunakan program penjumlahan sebagai library-nya. Nah, kemudian di sini kita melakukan import penjumlahan. Nah, artinya kita akan membaca program yang ada di dalam penjumlahan.py ini ke dalam main.py. Nah, di sini kita inisiasikan menggunakan penjumlahan, kemudian kita penjumlahan ini kita inisiasikan sebagai operasi. Nah, kemudian kita melakukan input dari pengguna, teman-teman. Kita meminta pengguna untuk melakukan input yang pertama itu apa, menggunakan tipe data float, kemudian melakukan input, kemudian masukkan angka pertama, kemudian angka kedua menggunakan tipe data float juga, input, dan juga masukkan angka kedua. Dan kemudian kita akan panggil hasilnya di sini menggunakan hasil operasi tambah. Nah, tambah di sini menggunakan ini ya teman-teman, fungsi, nama fungsi dari yang sudah kita buat di penjumlahan tadi. Kemudian kita masukkan angka pertama dan angka kedua. Kemudian kita akan print hasil penjumlahannya. Di sini ada print hasil penjumlahan dan juga hasil. Nah, ini akan menampilkan hasilnya. Oke. Di sini kita akan jalankan programnya. Nah, masukkan angka pertama 20, angka kedua 12. Oke, hasil penjumlahan adalah 32. Oke teman-teman, itu adalah contoh sederhana dari Py ya teman-teman, menggunakan modul. Nah, di sini lanjut kita akan menggunakan NumPy. Nah, di sini NumPy sendiri adalah program yang sudah kita install teman-teman. Dari NumPy yang kita menggunakan pip. Kalian bisa menginstalnya menggunakan di sini new terminal ya teman-teman. Di sini kalian bisa menggunakan ini install. Di sini kita bisa NumPy. Nah, di sini karena saya sudah menginstal teman-teman, jadi saya tidak perlu, kalian bisa melakukan contoh seperti ini. Oke, langsung saja kita jalankan programnya. Oke teman-teman, di sini kita akan menjalankan contoh program dari NumPy teman-teman. Di sini kita punya import NumPy. Nah, NumPy ini sebagai library teman-teman, kemudian SNP. NP ini sebagai itunya teman-teman supaya mempermudah kita dalam menulis. Di sini saya punya sebuah array. Nah, di sini kita memberi nama variabel berupa angka. Di sini ada NP itu kita membaca dari library NumPy. Kemudian array. Di sini kita masukkan array-nya. Kemudian langsung saja print isi array. Kemudian angka berarti kita akan print array-nya. Kemudian kita melakukan nilai rata-rata teman-teman. Nah, di sini menggunakan fungsi main. Jadi di dalam NumPy sendiri sudah ada fungsi tersendiri teman-teman. Jadi kita tidak perlu lagi membuat berbagai macam kode untuk melakukan rata-rata. Nah, di sini karena sudah ada menggunakan min, jadi lebih mudah. Begitu juga operasi-operasi yang lain dalam matematika, jadi lebih mudah ya teman-teman. Di sini kita langsung saja jalankan programnya. Nah, oke, di sini sudah muncul teman-teman. Nah, isi array-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5 sesuai. Kemudian rata-ratanya adalah 3. Oke, sesuai dengan apa yang sudah dilakukan di dalam program. Nah, kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara memanajemen folder yang baik dan yang benar ya teman-teman, supaya mempermudah dalam melakukan pemrograman ya teman-teman. Di sini bisa saja ya kalian menggunakan new open folder sini. Nah, di sini kalian bisa menamai folder kalian ya supaya lebih rapih. Di sini saya menggunakan sebagai contoh kan tadi saya menggunakan alpro7.test. Nah, di sini karena saya menggunakan ini, nah kalian bisa membuat masing-masing tipe pembelajaran kalian berikan folder sendiri, jadi lebih mudah dalam memanajemen. Di sini untuk pembelajaran sebagai contoh kalian bisa menggunakan ini ya teman-teman, tes, bisa kalian ganti namanya pembelajaran. Nah, di sini sebagai modul-modul, kemudian kita juga bisa membuat folder lain supaya lebih mudah dalam memanajemen foldernya. Dan juga dengan menggunakan manajemen folder ini, kalian bisa dengan mudah menginstalasi berbagai macam bahasa pemrograman. Jadi
Dengan kita menginstalasi file-file dalam satu ini, kita bisa manajemen, maka kita tidak perlu lagi switch tiap compiler. Jadi di dalam satu folder itu kita bisa melakukan berbagai macam compiling. Jadi dalam satu folder kita bisa melakukan program C, program Python, HTML, dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh saya akan masuk ke dalam file yang ini. Nah, di sini, ini dalam satu folder ini saya memiliki 4 tipe ya, 4 tipe bahasa pemrograman teman-teman. Di sini ada C, C++, Python, dan juga web. Nah, web di sini, kita bisa bagi-bagi ya teman-teman nih. Kita bisa bagi-bagi jadi sesuai dengan project yang akan kita buat. Jadi lebih mudah dalam kita melakukan manajemen dari folder kita. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan melakukan komparasi teman-teman, perbandingan dari 3 jenis AI yang sudah terbuilt-in di dalam 3 kode editor yang sudah kita install tadi. Nah, di sini saya akan coba membuat sebuah perintah teman-teman. Di sini saya ingin melakukan sebuah operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, dan juga kita akan melakukan GUI ya teman-teman. Jadi dijalankan di luar dari terminal. Nah, di sini kita akan coba minta programnya di dalam GitHub Copilot. Di sini saya akan meminta untuk buatkan saya program operasi penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian dan pembagian. Kemudian buat dalam GUI, bukan dalam terminal. Nah, kita copy saja di sini. Nah, di sini saya akan coba jalankan saja. Kita tunggu AI-nya sedang berjalan dan working. Nah, oke teman-teman, di sini ini AI-nya sudah membuat ya teman-teman, GUI-nya sederhana. Oke, di sini kita coba jalankan kode Python-nya. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman kalkulator sederhana. Nah, di sini kita bisa masukkan angka seperti 12 dan juga 14. Dan kita akan melakukan penjumlahan. Hasilnya ada 36. Kemudian perkalian, pengurangan, pembagian. Kemudian kita juga bisa clear. Oke. Sederhana sekali, dan coba kita akan perbandingkan dengan AI setelahnya. Oke. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah masuk ke dalam kursor ya teman-teman. Nah, di sini saya akan juga masukkan buatkan seperti contohnya tadi, prompt-nya sama seperti yang ada di GitHub Copilot, dan kita akan coba jalankan programnya. Di sini program sedang melakukan pembuatan ya teman-teman. Sedang melakukan planning, kita tunggu saja prosesnya. Oke teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita sudah berhasil membuat ya programnya menggunakan kursor AI. Dan sekarang kita coba jalankan programnya. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini adalah program yang sudah dibuat dengan kursor AI. Nah, di sini kita coba menggunakan 25, angka 25 dan juga 20. Kita melakukan penjumlahan. Hasil ada 45, kemudian pengurangan, hasil adalah 5, perkalian, hasil 500, dan juga pembagian. Hasilnya 1,25. Kemudian bisa melakukan clear. Oke, programnya berjalan dengan cukup baik. Jadi AI-nya cukup memuaskan dalam membuat program dan juga sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke dalam Winsoft ya teman-teman, dan kita akan jalankan juga prompt yang sama ke dalam Winsoft AI. Nah, di sini sama ya, penjumlahan, operasi,
pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, kemudian dia akan segera membaca. Kita tunggu saja. Nah, oke teman-teman. Nah, sepertinya ini sudah selesai teman-teman. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, kita accept aja. Nah, ini programnya sudah dibuat ya. Cukup berbeda sepertinya dengan yang program tadi. Dan kita akan jalankan program. Nah, ini adalah kalkulator sederhananya. Nah, di sini kita bisa masukkan angka ya. Sebagai contoh, saya pengen masukkan 6 dan juga 12. Di sini kita melakukan penjumlahan 18, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, semua berjalan dengan cukup baik. Kemudian kesimpulannya teman-teman, saya lebih prefer hasil yang dihasilkan oleh GitHub Copilot teman-teman, karena menurut saya cukup clear ya, dan juga kita bisa melakukan exit, kemudian kita bisa melakukan clear dan juga lain-lain. Dan juga tampilannya menurut saya lebih bagus ya daripada program yang lain. Jadi saya prefer memilih ini. Jadi kesimpulannya, AI ini digunakan untuk mempermudah melakukan pemrograman ya teman-teman, bukan semerta-merta untuk menggantikan pola pikir manusia untuk berpikir kritis. Jadi gunakan untuk mempermudah. Oke, mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan teman-teman bisa mengimplementasikannya dalam program teman-teman. Oke, see you to the next video. Bye bye.